Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dipicu oleh pergerakan sesar Cimandiri. Sesar ini memanjang dari muara Sungai Cimandiri di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, lalu mengarah ke timur laut melewati Kabupaten Cianjur. Dr. Armi Susandi, pakar bencana Badan Intelijen Negara, mengatakan berdasarkan sistem intelijen bencana BIN yang dipasang di posko pengungsian BIN di Cianjur, energi atau kekuatan gempa Cianjur semakin berkurang. Oleh karena itu, dalam 2 minggu ke depan, para pengungsi yang berada di posko pengungsian diperkirakan akan bisa kembali ke rumah masing-masing. Ini adalah sistem intelijen bencana yang dimiliki oleh BIN yang kita bangun dengan cepat sekali. Dan pada hari ini kita bisa juga memonitor gempa yang terjadi pada pukul 7.50 dengan kekuatan 5,8 skala Richter pada kedalaman 104 km. Posisinya sebenarnya berada di Takokang, Cianjur, atau masih masuk dalam Kabupaten Cianjur, maupun lebih dekat dengan Sukabumi. Dan ini sistem ini secara real time mampu kita petakan seluruhnya. Kemudian juga bisa kita memprediksi apakah energinya akan habis, dan ternyata lama-lama ini akan habis. Artinya kita harapkan gempa ini tidak akan muncul lagi cukup besar, tapi setidaknya kita bisa gambaran cukup besar, dia akan hilang pada waktu mendatang. Kemudian sistem ini juga kita bisa melihat apa yang terjadi di masyarakat. Nah, seperti di sini kita bisa memetakan dengan sangat baik sekali apa persoalan yang ada di masyarakat. Misalnya, ternyata pengungsi itu membutuhkan air minum. Ini tercatat di 20 kecamatan. Kemudian kita juga lihat ada juga kebutuhan yang berlebih. Sehingga kita mengetahui, sebagai contoh di sini ada kebutuhan wanita yang sudah berlebih. Artinya kita bisa mengatur sebaiknya di mana harusnya kita berikan. Kemudian di sini kita lihat juga apa persoalannya. Air bersih, kesulitan untuk mandi, cuci kakus, dan juga ada apa penyakit yang ada di masing-masing kecamatan tadi. Sebagai contoh, penyakit yang muncul adalah ternyata paling banyak flu dan batuk. Kemudian, kalau kita klik langsung di lokasi sini, maka kita ketahui apa persoalan yang sejak kecamatan ini. Jadi BIN bisa memetakan dengan tepat apa kebutuhan masyarakat, penyakitnya apa, dan isu yang berkembang tempat itu. Dan ini warna merah ada prioritas yang paling pertama kita lakukan upaya-upaya mengurangi persoalan yang ada di pengungsi. Bisa diketahui persis nggak? Misalnya kalau macam tadi ada gempa, ya, bisa ketahui bisa dari alat ini? Bisa. Ya, betul. Nah, gempa ini adalah gempa yang paling terakhir yang kita ketahui. Nah, seperti sini. Maka kelihatan di sini yang dirasakan. Nah, ini adalah gempa yang paling terakhir sekali terjadi pada 5,8 skala Richter, kedalaman 104. Dan di sini kelihatan lokasi terdampak. Jika semakin besar angkanya, berarti semakin besar dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, di sini ada angka 4, berarti di daerah Ranca Ekek, masyarakat sangat besar sekali merasakan getaran yang ada di akibat gempa ini. Kemudian ada di Bandung, Bekasi, Garut, dan sebagainya. Jadi semakin kecil angkanya, semakin sedikit dirasakan oleh masyarakat. Dan ini lengkap sekali. Dan ini semua terjadi secara otomatis. Jadi sistem ini sudah dilengkapi dengan artificial intelligence dan mampu merekam dengan cepat dan mengumumkan pada masyarakat. Pak, tadi diceritakan soal misalnya apa saja kekurangan masyarakat yang ada di sini termasuk makanan. Bagaimana mendeteksinya? Ya, agen-agen kami di lapangan melakukan survei langsung pada masyarakat sehingga bisa mengetahui apa yang terjadi. Dan dengan sistem yang mereka data masuk ke Pejaten, ke Mabes kami, kemudian ditampilkan secara langsung di website atau aplikasi sistem intelijen bencana ini. Kalau yang untuk di sini, maksudnya masyarakat sekitar, untuk memastikan bahwa di sini ada penyakit apa, di sini ada kebutuhan. Betul. Nah, kita tinggal langsung mengklik lokasinya. Misalnya sebagai contoh, katakanlah Cugenang ini. Nah, ini Cugenang, masuk ke arah Cugenang, maka kita bisa ketahuan. Ya, maka ternyata masyarakat Cugenang ini membutuhkan air bersih, air minum, pakaian, dan penyakitnya adalah flu, batuk, dan demam. Dan juga termasuk isu apa yang berkembang di sini juga kita bisa dapatkan informasi dengan tepat. Demikian, Pak. Nanti informasi ini disampaikan ke dinas terkait atau kemana saja? Tidak perlu.
karena sistem ini terbuka dan bisa diakses oleh siapapun. Sebagai informasi, setiap hari lebih dari 1.600 orang mengakses informasi ini. Artinya apa? Informasi ini pasti tersebar dan masyarakat langsung berada di tangan masyarakat. Masyarakat bisa juga langsung mengakses informasi ini melalui website yang kami sudah sampaikan, intelijenbencana.id. Bagaimana, ada kemungkinan gempa susulan berikutnya? Ya, coba kita kembali ke pertama, gempa susulan. Nah, ternyata kita bisa memprediksi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya energinya sudah mulai habis. Nah, habis. Kelihatan dari sini sudah mulai turun. Nah, dan kita sini yang besar tuh cuma di sini pertama kejadian gempa. Pada hari ini hanya 1 kali kejadian. Artinya apa? Energi akan habis. Apakah ada gempa susulan? Kemungkinan ada, tetapi makin lama semakin jarang atau semakin kecil magnitudonya. Nah, kita harapkan ini akan habis. Kira-kira ada perkiraannya, kira-kira sampai kapan ini? Kalau kami perkirakan, kira-kira dalam waktu sekitar 2-4 minggu ke depan masih mungkin akan terjadi gempa. Tetapi dia makin ringan. Nah, ini mudah-mudahan ini perkiraan kami tepat, karena kami sudah melihat tenaganya sudah sebagian besar rilis. Sehingga sisa-sisa tenaga yang tinggal saat ini. Mudah-mudahan gempa-gempa berikutnya tidak akan sebesar gempa atau tidak sedangkal gempa yang pertama. Karena yang kita takutkan adalah gempanya besar dan dia dangkal. Kalau gempanya besar seperti tadi pagi 5,8 tapi 104 km, maka kerusakannya menjadi tidak ada atau sangat ringan sekali. Berarti dengan demikian bisa dipastikan, misalnya kalau energinya semakin berkurang, berarti masyarakat yang di pengungsian itu boleh kembali ke Ya, masing-masing. saya kira mulai secara berangsur bisa mereka pulang. Apalagi kita lihat saat ini anak-anak ini merasakan gempa tadi pagi pun mereka merasakan tidak stres lagi. Karena trauma healing yang ada di posko BIN ini bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka bahwa ini adalah alam saja. Dan mereka menyesuaikan diri kalau ada gempa mereka akan biasa atau mencari tempat perlindungan yang seharusnya.